Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya Hersubono Arif dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang pengamat atau seorang analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Nah, nggak salah lagi ya namanya ya, Bung Slamet Ginting. Halo, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Menjua-jua, Bung. wah, mau jua-jua. Ini Anda benar-benar NKRI ya, salamnya salam orang Karo, kopiahnya ini orang mana? Kalsel, orang Banjar ya. Kalsel, yo, yo. Ya, Banjar, berarti NKRI. Oke, tapi saya justru ingin tanyakan pada Anda, itu kemarin Pak Prabowo itu baru saja kembali itu saya sebut karena ini bukan yang pertama kali, memberikan kenaikan pangkat gelar kehormatan. Mereka yang bintang 3 dijadikan jenderal, mereka yang kemudian bintang Iya, bintang 2 jadikan legend, yang seperti itulah kira-kira. Dan ini pada TNI. Dan saya lihat nggak di antara mereka semua bukan karena seperti Pak Jamari Caniago ya, karena kemudian jadi Menko Polkam dinaikkan pangkatnya jadi jenderal gitu, atau siapa Pak Doviri misalnya karena diangkat menjadi iya. penasihat bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri, dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal penuh. Apa sungguhnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Iya, saya membacanya memang eh, bukan sesuatu yang biasa, tapi Mhm. memang ada sesuatu yang luar biasa di dalam eh, penghargaan pangkat kehormatan dan itu dilakukan dalam rangka atau menyongsong perayaan HUT ke-80 Mhm. TNI. Ya. Jadi penganugerahan pangkat kehormatan kepada 11 perwira tinggi purnawirawan ini berlangsung di atas kapal perang ya Ya. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat ini salah satu tokoh pendiri bangsa juga dan ini menambah kesan menurut saya Mhm. ada kesan simbolik dari keputusan tersebut. Jadi di balik seremoni yang penuh hormat di atas kapal perang juga muncul pertanyaan penting apa sebenarnya makna politik dari langkah ini. Menurut saya tentu saja ini syarat dengan pesan politik Mhm. karena pemberian pangkat kehormatan kepada purnawirawan ini tentu bukan hal baru dalam tradisi militer dan ini yang kedua kali, ketiga kali Mhm. Presiden Prabowo bahkan keempat kali, Bung, Ya. eh, Yang ketika dia menjadi presiden. Yang pertama itu tentu saja kepada Jenderal Polisi Kehormatan Agus Andrianto itu yang dia jadi menteri ya. menjadi menteri. Hmm. Yang kedua pada acara di Batu Jajar, gelar Hmm. tradisi kehormatan militer itu, Hmm. ya. Yang ketiga kemarin pemberian kepada Jenderal Polisi Kehormatan Ahmad Doviri, itu yang Hmm. ketiga. Dan Hmm. ini yang keempat yang saya catat. Ya, ya. Pak Jamari, Pak Nah, Doviri jadi satu ya. Itu sama-sama yang ketiga ya. ya, Hmm. Jamari Canego dengan Ahmad Doviri itu yang Hmm. ketiga. Jadi ini eh, merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian yang dianggap luar biasa terhadap negara. Tentu aja subjektif, Bung ya. Namun kalau melihat konteks pemberiannya, ini momentum politiknya serta latar belakang para penerima Hmm. tentu membuat publik juga tidak bisa sekadar membaca keputusan ini sebagai langkah yang memang syarat pesan politik baik di dalam tubuh militer maupun masyarakat sipil. Ya. Nah, Presiden Prabowo sebagai purnawirawan jenderal tentu saja dia adalah tokoh militer yang sejak lama terlibat dalam kontestasi politik Hmm. pilpres ya. Jadi ini sebagai kepala negara tentu saja dia juga memegang tampuk sebagai dalam tanda petik panglima tertinggi militer. Jadi memegang penuh atas institusi militer. Nah, dalam kapasitas itulah dia mulai membangun konsolidasi simbolik Hmm. dan emosional dengan keluarga besar
TNI, sebelumnya juga keluarga besar kepolisian, termasuk para purnawirawan yang selama ini menjadi bagian penting dari jaringan kekuasaan Hmm. informal di Indonesia. Jadi memang tidak bisa dilepaskan juga menurut saya ada politik patronase yang dilakukan Presiden Prabowo dalam kasus ini. Jadi Ya. bisa dibaca sebenarnya em, ini bentuk politik patronase yang cerdas gitu. Hmm. Tidak transaksional secara terbuka, Bung. Karena apa? Karena menyentuh titik sensitif dalam budaya militer. Apa itu? Kehormatan dan pengakuan. Jadi kenaikan pangkat kehormatan itu kan tidak hanya semacam gelar, tapi juga status baru dalam narasi nasional. Jarang kemudian kalau orang pakai pangkat kehormatan, hornya itu tetap dipakai, biasanya jadi hilang gitu kan, Bung. Ini Jadi sama dengan dokter honoris causa gitu nggak? Sama nggak ini sebenarnya? eh, agak beda lah kalau dokter, kalau purnawirawan menjadi hor, Hmm. itu kan memang karena dia menekuni bidang itu. Hmm. Beda Hmm. dengan Hmm. dokter honoris causa, Hmm. ya dia tidak mengikuti profesi itu sejak lama, bisa Hmm. saja karena prestasinya Hmm. 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 ikut membangun dunia kesehatan, misal Hmm. atau dunia bisnis, nah itu dapat penghargaan. Ya, Jadi ini ini penasaran agak saya beda. karena bagaimanapun kan tradisinya militer kalau kita sebut itu kan sangat hierarkis ya dalam kepangkatan gitu. Apakah orang-orang yang kemudian mendapat jenderal kehormatan itu ketika di dalam lingkungan TNI sendiri kemudian diakui ya sesuai dengan pangkat kehormatan itu atau sesuai dengan pangkat yang lama? Oh, jelas statusnya jadi baru, Bung. Nanti Jadi baru. kalau Anda klik misalnya Hmm. di Akademi Militer, Hmm. Akademi Angkatan Laut atau Akademi Angkatan Laut, klik Hmm. misalnya perwira tinggi bintang 4. Jadi bertambah itu, Bung, nanti Oh, oke oke. Jadi daftarnya. beda Begitu ini ya. Anda bisa klik Hmm. Ya, tambah gitu. ya, Tapi sesuai dengan urutan tahun pemberiannya, bukan tahun dia lulus gitu. ya, Nah, ya. jadi ini Prabowo sedang memperkuatkan ikatan personal dan juga historis dengan figur-figur yang menjadi jembatan pengaruh bagi dirinya di semua lini militer nih, Ya. mulai dari pertahanan, keamanan di darat, laut, hingga udara, dan juga tentu saja dunia usaha juga akan melihat bahwa Prabowo memang sangat concern dengan eh, lingkungan alma maternya, yaitu militer. Nah, Oke. tapi tentu saja ada risiko kan, Bung? Ya. Hmm. Apa itu? Ya, risikonya kalau standar pemberiannya tidak jelas Hmm. dan tidak akuntabel, Hmm. maka publik akan memandangnya sebagai kebijakan untuk sekadar memperluas kekuasaan simbolik presiden atas militer Hmm. Oke. dengan cara yang tidak sepenuhnya transparan, gitu Ya, kan? misalnya kan ada Ya, disebut sekarang tim mawar, itu yang juga mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan juga kan? ya ada Untung Budiarto kan dari Hmm. Mayor Jenderal kehormatan jadi Hmm. dari Mayor Jenderal menjadi Letjen Hmm. kehormatan. Dadang juga begitu. Hmm. Ya, sementara kan kalau kita lihat kemarin itu misalnya ada tokoh-tokoh yang lama, yang senior seperti Majen Samsudin angkatannya Pak Tri Sutrisno, Hmm. itu kan mayor jenderalnya sampai 7-8 tahun gitu Hmm. kan, Hmm. karena harus mengabdi di DPR. Itu juga mestinya diperhatikan walaupun kemarin sudah mendapatkan bintang Mahaputra yang Nah, terlambat menurut saya. ya ya. Seharusnya pada waktu 1978 itu harusnya sudah diberikan bintang sakti karena membebaskan Sandera di Papua tanpa sebutir peluru pun. Hmm. Berhasil membebaskan sekitar 20 orang, Bu. Itu nggak main-main.
Jadi dalam layak waktu. ya Pak Samsudin mendapatkan bintang Oh iya, saya Mahaputra. kira menurut saya layak mendapatkan kenaikan Letjen Mhm, kehormatan menurut saya mhm, gitu ya. mhm, mhm. Karena saya ikuti gitu. Nah, Ya. kalau soal misalnya HBL Mandiri ya mungkin Mhm, karena menjadi apa Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia itu kan mhm, seperti Ahmad Tahir juga dulu Bung mhm, dinaikkan jadi Jenderal Kehormatan mhm, gitu ya. mhm, Ada juga memang kemarin kontroversi ketika pemberian bintang sakti di Batu Jajar. mhm, Saya terkejut juga ketika Laksamana Madya Taufikur Rahman mhm, itu tidak mendapatkan bintang sakti gitu kan. mhm. Kenapa itu? Padahal dia Mhm, yang timnya yang pertama yang membebaskan pembebasan sandera di Somalia begitu ya. Ya, 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 ya. Eh, Bukan tim pasukan khusus Kopassus, Marinir dan Taipur Kostrat, bukan timnya dia dulu gitu kan. Yang di situ Dan sebenarnya ada Alvan Alfian, terus ada kemudian juga Doni ya, Monardo itu iya, ya. Hmm. itu kan udah selesai, baru kemudian mereka masuk. Jadi ada kontroversi di situ ketika kenapa Taufik tidak dapat bintang sakti. Kali ini Hmm. mungkin dibayar dengan cara mendapatkan eh, bintang 4 Hmm. kehormatan untuk Hmm. Ya, Taufik ini. jadi Jadi memang kelihatannya ada dua cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Satu memberikan ya, kenaikan pangkat kehormatan, yang kedua adalah pembelian bintang Mahaputra kan, karena kemarin kan banyak sekali juga para perwira pensiunan atau purnawirawan TNI yang mendapatkan bintang Mahaputra kan gitu. iya, jadi sebenarnya kan seperti kemarin Pak Samsudin bilang, saya nih kalau teman-teman saya nggak dapat, rasanya saya mau pulangkan aja nih bintang Mahaputra. Jeki Anwar Makarim, anak Yes, buahnya dia dulu ya, dapat juga kemarin bintang ya, Mahaputra begitu ya. ya, ya ini ya, ya sama-sama Papua Ada ini yang ya lain juga operasinya juga yang, ya. Hmm. ya, iya, Hmm. ada juga yang lain yang belum dapatkan. Jadi mungkin ini pelan-pelan Prabowo membayar yang dulu seharusnya mendapatkan kenaikan pangkat tapi belum. Kan sama juga dengan kasus misalnya Samsir Siregar kan Hmm. menjadi kepala BIN, dia Hmm. masih mayor jenderal aja, Bung. Ya, ya, Iya ya, kan? ya, 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 ya. Tidak dinaikkan oleh Hmm. Presiden SBY. SBY. Nah, Hmm. jadi memang iya iya dalam jangka panjang kenaikan pangkat kehormatan juga tentu saja bisa menimbulkan distorsi persepsi Bung terhadap struktur pangkat militer. Ya, ya, ya. Apakah masih murni berdasarkan karir dan Hmm. prestasi Hmm. atau memang sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik? Ya, Ya, karena Presiden Prabowo ya posisi presiden tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kepentingan politik kan begitu. iya. Nah, itu dia. Makanya bisa jadi beberapa pihak yang merasa bahwa kok kelompok dia yang naik, Hmm. Hmm. kenapa kami enggak kan gitu. Hmm. Kira-kira juga Iya, iya. bisa mempertanyakan aspek legalitas. Anda tahu dulu misalnya Nur Hadi jadi Kapuspen, Ya. 5 tahun kan Bu? Oh, lama banget itu ya. Dia legend itu. 5 tahun sampai pensiun ya Brigjen aja kan. Ya, ya. Hmm. Nah, gitu. Ya. Dan banyak dulu sama dengan kayak Samsudin itu 50 tahun masih 5 tahun lagi dia kemudian harus jadi anggota DPR padahal Ya. layak dalam Hmm. beberapa operasi militer dia ikuti ya tapi karirnya ya harus berhenti Hmm. padahal dia juga 10 tahun misalnya jadi anggota Komnas HAM kan 2 periode. Ya. Ya ini satu Satu angkatan dengan Pak periode Tri Sutrisno ya di ATK-nya ya. iya. Hmm. Nah, Ya, ya. iya, jadi menurut saya eh, mungkin orang-orang di sekeliling Presiden Prabowo juga harus kembali mencari orang-orang yang memang layak. Kalau yang memang dulu harusnya mendapatkan bintang sakti belum, ya udah Hmm. berikan aja walaupun sudah Hmm. pensiun sekalipun atau sudah meninggal sekalipun begitu menurut Ya, ya. saya. Nah, ini menariknya gini ya. Seperti kemarin Ya, kan ya. Pertanyaan saya Ali adalah, Sadikin naik juga kan, Bung? ya, Ali Sadikin naik juga. Tapi pertanyaan saya ini karena Anda menyatakan itu,
apakah ini Pak Prabowo melakukan obral besar itu dalam rangka konsolidasi kekuasaan dia untuk menjadi banyak menarik dukungan kepada dia, atau Pak Prabowo itu melakukan koreksi karena banyak orang-orang di era sebelumnya belum mendapatkan kenaikan kenaikan pangkat istimewa ini, karena kan di masa lalu misalnya masanya Pak Harto dan seterusnya tidak banyak seperti yang sekarang ini pemberian gelar kenaikan pangkat kehormatan itu gitu. Iya, jadi Pak Harto pun baru menyadari Mm-mm. kekeliruannya dalam tanda petik kan. Ya, Baru tahun 1997 itu, Bung, ya. saat menjelang 1 tahun lengser, Mm. dia baru memberikan pangkat kehormatan misalnya kepada Kasat Pertama, Mm. Jatikusumo itu kan. Mm. Tahun 97 itu, Bung. Ya, ya. Itu bersama dengan Ahmad Tahir, kemudian Kasat Bambang Sugeng, Mm. Bambang Utoyo, itu naik di situ sama-sama. Dan bersama dengan kenaikan pangkat kehormatan bintang 5 juga Mm. bagi Pak Nas dan Pak Jenderal Harto sendiri ya. Sudirman dan Jenderal Mm. Ahana Nasution kan. Iya, 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 iya. Nah, jadi memang sejarah militer Indonesia itu ya kalau bisa dibilang ya tidak steril dari Ya, kontroversi juga, Bung. iya. Dan saya kira Selalu juga ada. pada waktu eranya Pak Harto, kenapa memberikan bintang 5 kepada Pak Nas itu juga bagian proses rekonsiliasi karena selama sebelumnya Pak Nas selalu jadi oposisi kan, bisa dilihat seperti itu juga kan? Ya sama, itu juga kan Fosko yang Hmm. juga dilakukan oleh Jatikusumo kan dulu juga kritis kan. Ya, ya. Sampai namanya nggak boleh ada kan, Bung. Hmm. Di Hmm. Mabesat kan baru belakangan-belakangan ini ada ruangan Jatikusumo karena Hmm. kritis terhadap Presiden Soeharto dulu kan. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi Hmm. memang Pak Harto menyadari dalam tanda petik kekeliruannya pada tahun 1997 termasuk kenaikan pangkat kehormatan bagi Sarwo Edi Wibowo ya. Hmm. Hmm. Nah, jadi kalau kita lihat memang eh, sejarah militer Indonesia tidak bisa dilepaskan dari steril dari kontroversi. Nah, Hmm. ini kan kalau kita lihat lagi sejarah purnawirawan kita ini memang memiliki rekam jejak yang berkaitan dengan operasi militer masa lalu Hmm. yang memunculkan tuduhan pelanggaran HAM seperti HBL Mantiri kan ingat Bung. Hmm. Dulu mau jadi dubes Australia ditolak kan Ya, karena Timur-Timur ya, Kapten. dengan Ya. tudingan di eh, peristiwa Dili kan. Hmm. Hmm. Dia juga jadi pangko ops di sana. Hmm. Kita dulu liputan kan ngejar-ngejar HBL Mantiri begitu. Iya, iya, iya. Teringat itu zaman dulu ya. Iya, saya ngejar ke Apalagi ketika dia Bogor, ke kemudian ditunjuk rumahnya jadi begitu Pangdam kan, Bung? menggantikan Sintong Panjaitan ya. Ya, dulu itu. Jadi memang penghargaan ini kalau diberikan tanpa seleksi yang ketat dan Hmm. pertimbangan moral yang dalam, Hmm. negara bisa dinilai sedang melupakan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Jadi kalau kita lihat pemberian bintang Mahaputra kemarin, Hmm. tokoh-tokoh skaliber Majen Samsudin, Hmm. kemudian Majen Jaki Anwar Hmm. Makarim, oke Hmm. lah. Hmm. Tapi kalau kemarin sekelas Letkol Teddy, Hmm. gimana coba? Hmm. Ya, ya. Gitu. Hmm. Artinya Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun aja belum. dua Hmm. puluh empat tahun belum. Hmm. 32 belum. Tiba-tiba udah dapat bintang Mahaputra. Yang seperti ini janganlah menurut saya. Ini Hmm. kan berbau politis jadinya obral. Hmm. Nah, jangan dianggap nanti ini menjadi problem di kemudian hari yang bisa ditinjau ulang pemberian ini kepada beberapa orang. Ya. Ya, jadi saya melihatnya dalam iklim politik pasca Pilpres Hmm. yang cenderung mengarah pada stabilitas, ya Prabowo memang berusaha eh, ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang tidak melupakan akar dan loyalitas selamanya Hmm. kepada tokoh-tokoh penting seperti HBL Mantiri kan seniornya lulusan Akmil 1982 itu kan, Hmm. apalagi kayak Samsudin kemarin
Samsudin kolonel, Prabowo masih letnan, kan begitu, Bung. 82 atau Gitu. 62 Bung Ginting? Sorry, maksud Ya, saya 62, HBL ya, Mantiri 62 ya. sama dengan Jenderal Hartono ya, Iya, gitu iya, ya. satu angkatan. Jadi Nah, Prabowo memang hmm, ingin menunjukkan dia tidak lupa akar dan loyalitas selamanya. Jadi sekaligus juga kontroversi-kontroversi yang lama dia ingin diterima bukan hanya sebagai presiden sipil, tapi juga sebagai bagian dari keluarga besar militer dan juga eh, ada representasi tertinggi yang dia tampilkan dengan pemberian pangkat kehormatan. Nah, tapi kita sebagai publik tentu terus harus mengawal, Bung, mhm, dan mengkritisi kebijakan yang melibatkan simbol-simbol negara dan militer. Ya, ya, jangan obral orang yang baru kemarin jadi menteri, belum mhm, setahun dapat iya, bintang mhm, Mahaputra, ntar dulu lah. Yang mhm, begini-begini sih apa sih pembisiknya presiden gitu mhm, loh. ya, Yang seperti ini menurut saya nggak layak. Jadi jangan sampai presiden menggunakan simbol-simbol negara dan militer untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang sekeliling terdekatnya yang tidak layak. ya, Itu yang mhm, harus kita kritisi. Karena ya, kenapa pangkat kan bukan sekadar seragam dan bintang di pundak, tapi harus ada tanggung jawab, mhm, simbol tanggung jawab, prestasi dan integritasnya gimana? Udah layak nggak? Cocok nggak? mhm, Jadi jangan sampai pangkat kehormatan lagi-lagi menjadi sekadar alat politik untuk membungkus transaksi kekuasaan dalam balutan seremoni yang patriotik di atas ya. kapal perang. Gitu, Bung Ya, Hersu. oke. Nah, saya ingin masuk ke soal pemberian pangkat kehormatan ini. Kalau kita bandingkan gitu, ini banyak sekali ya perwira TNI yang mendapat pangkat kehormatan, kenaikan pangkat kehormatan. Kalau kita bandingkan dengan kepolisian kan nggak terlalu banyak, Bung Ginting. Ini hanya Iya, Komjen Agus Andrianto dan Komjen Doviri yang kemudian menjadi iya, bintang betul. 4. Apakah ada yang lain nggak atau di luar dua, hanya dua orang itu saja ya? Dibandingkan dengan Iya, belasan. di eranya Prabowo, iya betul. Dua Iya, orang itu. ini aja. Apakah ini ada juga makna khusus? Mengapa kemudian tidak juga banyak perwira Polri yang mendapatkan itu? Purnawirawan Polri lah katakanlah. Eh, Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan. Ini kan militernya kebetulan eh, tiga matra, Bung ya. Ya, Bukan hanya satu matra. Hmm. Darat. darat gitu Hmm, ya, hmm, tapi juga ada darat, laut, dan udara. hmm, Jadi ini orang-orang lama sebenarnya yang pernah berinteraksi dengan Prabowo Subianto, seperti Didit Herdiawan itu kan. hmm. Eh, Dia pernah bersama Prabowo menjadi staf khusus pada waktu dia menjadi Menteri Pertahanan. Jadi memang rata-rata orang yang pernah juga Berinteraksi dengan. bersama Hmm. Prabowo di situ. Hmm, hmm. Nah, termasuk Wakil Menteri Pertahanan ini kan menjadi Doni, eh, Doni Hermawan ya. menjadi Marskal, Hmm, eh, eh, Marskal kehormatan begitu. hmm. Eh, jadi posisi-posisi di Kementerian Pertahanan itu juga dia akan kira-kira mengemukakan bahwa ini bukan angkatan darat sentris, Hmm. tapi juga TNI secara keseluruhan. Karena orang yang pernah ada di lingkaran Prabowo, baik AD, AL, AU juga turut mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan ya. Tapi seperti saya bilang tadi, tentu ada pihak yang diuntungkan dan juga mungkin ada pihak yang dirugikan yang merasa bahwa saya lebih berhak loh Hmm. daripada orang itu naik Hmm. pangkat. Hmm. Jadi saya kira wajar aja kalau ada potensi implikasi jangka panjang yang nantinya mengkritisi pemberian penghargaan pangkat istimewa ini. Ya. Bukan hanya kemarin yang kepada 11 purnawirawan, Hmm. tapi juga
yang lainnya juga gitu. Yang menarik saya kira memang pemberian pangkat istimewa ini kepada orang yang sudah pensiun eh, karena dianggap telah memberikan sumbangsih dan melebihi panggilan tugas dedikasi terhadap bangsa, kedaulatan dan kehormatan. Tapi menurut saya juga nantinya harus ada semacam bukan hanya penghargaan, tapi juga kalau bisa demosi. Kayak di Amerika kan kasus-kasus Ya, ya. seperti seorang mayor jenderal angkatan darat kemudian dipensiunkan menjadi letnan kolonel karena terbukti melakukan pelanggaran asusila, gitu kan? Hmm. Turun itu, Bung. Ya. Baru-baru ini terjadi. Dari mayor jenderal turun jadi letnan kolonel Oh, turun karena berapa nggak pangkat itu? layak Dua, nanti dia. ya. Dua level ya? Iya, tiga, Bung. Tiga Tiga level ya? tingkat dia. Iya, Ya. tiga level. Nah, ini juga harus diperhatikan supaya orang juga nggak sembarangan gitu ketika masih militer aktif, tapi sembarangan mengabaikan tata krama. Ya menarik juga kan Angkatan Darat di sini ada dua kan, HBL Mantiri dengan Bibit Waluyo kan, Ya. yang naik pangkat menjadi jenderal Hormat. kehormatan. Jadi memang menurut saya ini makna simbolisme politiknya dan penghargaan moralnya begitu kuat, tidak bisa ditutupi ya. Penghargaan moral atau pengakuan moral tentu saja karena pengabdian mereka merasa juga dihargai dan loyalitas serta loyalitas sejarahnya menunjukkan bahwa citra pengabdian militer memang patut dihormati begitu. Ya, oke. Itu dari sisi normatifnya yang Anda melihatnya. Tapi kalau dari sisi politisnya, apakah Anda melihat ini sebagai bagian dari konsolidasi? Bagaimanapun juga Pak Prabowo kan rootnya, akarnya adalah militer. Tentu dalam situasi semacam ini dia perlu melakukan konsolidasi secara internal untuk mensolidkan dukungan terhadap Pak Prabowo. Ya, tentu saja ini tidak bisa dilepaskan dari patronase politik, Bung. Kan Hmm. sekaligus memperkuat ikatan pribadi Mhm. Prabowo dengan tokoh-tokoh senior ini dan juga loyalitas di antara mantan perwira tinggi. Jadi kira-kira eh, Anda sekarang saya berikan penghargaan, itu bukti penghargaan saya kepada Anda, tapi Anda harus loyal juga kepada saya, kan kira-kira Mhm. gitu. Ya, 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 ya. untuk nanti dalam Pilpres nanti eh, jangan kalau bisa para perwira tinggi itu jangan lepas dari dukungan terhadap dirinya, kan bisa Hmm. dibaca seperti itu. Ya, ya. Dan juga supaya Prabowo tetap memiliki akses yang sangat eh, panjang ke kepada dan pengaruhnya kepada instansi militer juga, Bung. Ya, ya, Karena kan ya. kebijakan ini dilakukan menjelang 5 Oktober. Jadi penghargaan Prabowo terhadap para senior TNI karena dianggap nanti oleh institusi militer bahwa Prabowo betul-betul menghormati para senior kami. Jadi Ya. di sini juga legitimasi kepemimpinan Prabowo dan juga menunjukkan kekuatan politiknya. Prabowo sebagai presiden, mantan militer, menggunakan aksi ini untuk proyeksi citra diri bahwa ia Hmm. sangat menghormati militer dan menjaga kehormatan militer. Begitu, Bung. Yes, dan kaitannya juga saya kira Pak Prabowo juga perlu mempertimbangkan secara psikologis karena banyak juga jenderal-jenderal yang tadinya berseberangan dengan Pak Prabowo, meskipun sekarang gabung juga dengan Pak Prabowo kan mendapat kenaikan pangkat di eranya Pak Jokowi gitu ya. Ya, ya, betul, betul. Jadi ya di sini juga kita harus melihat eh, hubungan sipil militer kadang tetap menjadi sorotan. Jadi bisa dilihat memang konsolidasi simbolis ini untuk bisa memastikan bahwa militer baik aktif maupun non aktif Hmm. merasa dihargai, Ya, diakui
tetap terhubung ke institusi negara karena Hmm. presiden kan yang Hmm. Hmm. menandatangani kenaikan pangkat itu. Ya. Jadi inilah menurut saya Prabowo menggunakan eh, political timing. Ya, Hmm. timingnya yaitu tadi di kapal perang saat menjelang HUT ke-80 TNI, Hmm. dan kalau kita lihat momentum publiknya juga tidak bisa apa tidak bisa diabaikan. Upacara besar Ya. mendapatkan liputan media Hmm. sehingga penghargaan ini Hmm. tidak hanya dilihat secara internal tapi juga konsumsi publik. Kalau Ya. tidak kan kita tidak akan dialog masalah ini gitu. Iya, iya, iya. Ya kan Iya, Bung? iya. Ya Ini ya. itu kan jadi tanda-tanda atau simbol-simbol politik juga sebenarnya yang ini kita baca. Tapi ya kalau Anda perhatikan ya, ini nyimpang sedikit yang menarik persiapan 5 Oktober itu sekarang upacaranya kan bendera merah putih yang besar itu robek terbelah dua. Hmm. Nah, saya juga di media sosial ramai sekali dibahas. Ini tanda-tanda apa? Saya kira memang di ketinggian sekitar 100 sampai 130 Monas itu angin kencang, Bung. Ya, Risikonya ya. memang seperti itu. Ya, itu Kalau logik ya, itu pandangan yang logik. iya, Tapi iya, orang kita kalau kan selalu mengkaitkan eh, dengan simbol-simbol gitu ya. ya kalau kainnya seperti itu, saya kira perlu juga kainnya dilapis lebih tebal dan dijahit lebih kencang. Hmm. Oh, ya gimana kalau Anda pernah latihan terjun payung, Hmm. terasa itu, Bung. Nggak usah Hmm. terjun payung lah, kita naik di atas Hmm. menara Hmm. yang 100 meter ke atas, itu guncangan anginnya Hmm. Hmm. luar biasa. Apalagi Monas seperti sekarang kan, Hmm. nggak ada bangunan, Hmm. hempasan anginnya. Saya kira wajar robek gitu, karena memang angin. Kalau saya Ada tidak melihat kan faktor, simbolik begitu, Bung. iya, faktor-faktor non teknis ada nggak melihat itu ya? Iya, iya, iya. Ya. Oke. Hmm. Oh, Bung Ginting, ini intermezzo Ya, saja karena kalau Anda menyimak di media sosial itu rame iya. banget ya. Ya, 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 ya. ya. Baik, Ya, jadi silakan. saya ingin menggarisbawahi lagi ya, Hmm. Presiden Prabowo dalam peristiwa ini Hmm. itu mendapatkan citra positif sebagai pemimpin yang menghormati para militer senior gitu ya, dan juga sangat menjaga tradisi penghargaan Hmm. sekaligus bisa memperkuat dukungan dirinya di militer aktif maupun para purnawiran sebagai bagian dari basis elit kekuasaan dirinya. Begitu, Baik. Bung Hersu. Saya memahaminya Hmm. dari perspektif politik dan militer. Terima kasih, Bung Slamet Ginting, analis Ya, politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.